Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kita sekarang adalah pelajarannya tentang bentuk-bentuk badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Sebelumnya, silakan KM-nya M. Raffi Rozak untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum dimulainya pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa sesaat. Pada masa pandemi COVID ini, kita tetap melakukan pembelajaran secara daring ya. Jangan lupa kalian untuk tetap menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, dan memakai masker, menghindari kerumunan. Marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini. Ibu sudah membuatkan kalian kelas ya di Google Classroom. Di sini Ibu sudah memasukkan link absensinya. Kemudian Ibu sudah memasukkan di sini ada literasi baca tulis berupa modul LKPD individu dan kelompok, kemudian ada post test. Ini adalah materi kita kali ini, yaitu tentang bentuk-bentuk badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai adalah tujuan pembelajarannya adalah anak-anak kalian masih ingat nggak materi yang sebelumnya? Yaitu materi tentang pengertian badan usaha. Coba siapa yang masih ingat pengertian badan usaha? Saya Bu, badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau memberikan layanan kepada masyarakat. Sedangkan perusahaan bisa diartikan sebagai suatu kesatuan faktor-faktor produksi yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Iya, bagus, Sita. Ibu mengharapkan kalian itu harus lebih mengenal lagi perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cilegon ya, karena kalian kan tinggal di Kota Cilegon. Kalian masih ingat nggak OPPK? Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baiklah anak-anak, Bu Rama sekarang mau masuk ke materi. Di sini kalian lihat adalah lambang-lambang badan usaha yang ada di dalam perekonomian Indonesia. Coba kalian lihat ada apa saja di situ. Pertamina, Bu. LD, Bu. BRI, Pegadaian, Kimia Farma, Skovindo. Nah, ini adalah peta konsep. Ini materi yang kemarin tentang pengertian, fungsi, dan jenis-jenisnya. Nah, sekarang kalian akan mempelajari tentang BUMN, BUMD, dan BUMS. Ini adalah pokok-pokok materinya ya. Ini yang kemarin materinya. BUMN itu adalah kesatuan yuridis ekonomis yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Bidang-bidang BUMN ini ada 8 ya. Nah, badan usaha milik negara memiliki tujuan. Berikutnya adalah tujuannya ya, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya, mencari keuntungan, menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi, menjadi perintis kegiatan usaha di sektor swasta dan koperasi, serta aktif di dalam membantu golongan ekonomi lemah termasuk koperasi dan masyarakat. Adapun karakteristiknya itu ada peranan badan usaha milik negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Nah, berikut ini adalah kebaikan dan kelemahannya. Bentuk-bentuk badan usaha milik negara itu terdiri dari perusahaan jawatan, perum, perseroan. Kalau BUMD itu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Adapun BUMS itu adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dengan tujuan untuk mencari laba. Bagaimana karakteristik badan usaha milik swasta? Karakteristiknya itu peranan BUMS. Bentuk-bentuk BUMS itu nah, setelah bentuk-bentuk badan usaha anak-anak, sekarang kita mau mengamati apa masalah BUMN dan BUMS pada masa pandemi COVID. Anak-anak kalian kan sekarang dalam keadaan pandemi COVID ya, jadi apakah ini ada dampaknya? Coba kita lihat videonya ya. Pandemi virus corona yang belum ditemukan vaksinnya memberi dampak luas ke berbagai sektor, tidak terkecuali bagi bisnis badan usaha milik negara BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir saat bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang mengungkapkan dari ratusan BUMN, 90% diantaranya ikut terpukul corona. 90% BUMN yang terdampak kini berupaya melakukan stabilisasi. Menurut Erick, BUMN yang masih kuat diantaranya BUMN bidang komunikasi dan BUMN pertambangan.
Agar bisa melewati pandemi, BUMN didorong melakukan inovasi, kolaborasi, dan sinergi. Tadi yang sudah diskusi dengan Pak Gubernur mengenai pangan. Nah, PTPN Perhutani kan lahannya cukup luas. Nah, ini kita coba sinergikan dengan kebutuhan-kebutuhan pangan. Dan yang terakhir tentunya apa yang sudah dilakukan kemarin oleh Pak Gub bersama Semen Indonesia, model-model ini seperti ini kita coba akan kembangkan. Nah, tapi ini yang kita harus petakan BUMN mana yang kuat ya, karena kita tahu sekarang dengan kejadian